Faqala maka ngucap sapa Nabi Musa, "Lau syi'ta latakhatta alaihi ajra." Ini surat Kahfi ya, menceritakan pertemuan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ya, peristiwanya panjang itu ceritanya. Yang terakhir ketika dua orang ini bertamu, Nabi Musa dengan Nabi Khidir bertamu karena sedang lapar, bertamu ingin disuguhi oleh tuan rumahnya. Ya, ternyata tidak disuguhi apa-apa. Begitu keluar dari rumah bertamu tadi itu, Nabi Khidir itu melihat ada pagar mau roboh. Ada pagar mau roboh itu tembok ya. Oleh Nabi Khidir diluruskan, ditegakkan gitu. Nah, kemudian Nabi Musa menegur, "Wahai Khidir, ya, apabila Anda mau, maka Anda bisa minta upah," katanya gitu ya. "Latakhatta alaihi ajra." Andai kata Anda mau menegakkan tembok yang mau roboh ini minta upah, itu boleh katanya. Gitu ya. Nah, jadi Nabi Musa berbicara tentang syariat. Di dalam ilmu syariat yang dimiliki oleh Nabi Musa, namanya orang bekerja itu dapat upah gitu ya. Jadi kalau Nabi Khidir itu menegakkan tembok yang akan roboh, itu minta upah, itu punya hak gitu, dia punya hak minta upah. Nah, kemudian setelah Nabi Musa mengatakan begitu, Nabi Khidir menyatakan pisah. Oh, kalau begitu kita pisah aja, ya, karena dinilai Nabi Musa tidak mampu untuk menangkap ya ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir. Berbeda ya. Kalau Nabi Musa itu ilmunya syariat, sedangkan Nabi Khidir ilmunya hakikat. Ya. Nabi Musa tidak tahu latar belakangnya. Kenapa Nabi Khidir itu melobangi perahunya orang kok dilobangi, dirusak, padahal itu milik orang lain. Kan hukumnya haram itu dalam syariat. Kemudian Nabi Khidir juga membunuh anak kecil, anak yang tidak berdosa. Itu dalam ilmu syariat kan dosa. Membunuh orang itu dosa besar. Membunuh anak kecil yang tidak dosa apa-apa, ya, ini dosa besar. Nah, itu ilmu syariat. Nah, yang mana Nabi Khidir tahu hakikatnya. Kenapa perahu ini saya rusak? Anak kecil itu saya bunuh. Tembok ini saya tegakkan. Itu Nabi Khidir tahu hakikatnya. Ya. Karena perahu itu adalah milik orang miskin. Ya, pemerintah di tempat itu zalim. Setiap ada orang punya perahu yang masih bagus dirampas. Oleh Nabi Khidir dirusak. Dengan adanya ciri perahu tadi itu selamat, tidak dirampas. Jadi untuk menyelamatkan ya milik orang miskin tadi itu. Kemudian anak kecil itu kenapa dibunuh? Anak kecil itu dibunuh karena anak ini nanti kalau Nabi Khidir tahu kalau dewasa dia akan menjadi anak yang nakal. Ya, menjadi anak yang tidak taat kepada orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya adalah orang yang soleh dan solihah. Dikhawatirkan nanti ini kalau dibiarkan anak ini sampai dewasa, nanti kasihan kedua orang tuanya, maka dibunuh. Lah Nabi Khidir membunuh ini bukan kehendak Nabi Khidir sendiri, perintah Allah SWT. Itu. Ini yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Itulah namanya hakikat. Kemudian kenapa ini pagar yang mau roboh ditegakkan oleh Nabi Khidir itu? Ya, Nabi Musa tidak tahu apa sebabnya. Nabi Khidir tahu bahwa di bawah tembok yang akan roboh ini ada harta karun milik dua orang anak yatim. Ya.
Jadi milik anak yatim, anak yang masih kecil, ya, ditinggal mati orang tuanya, di situ punya harta peninggalan orang tuanya itu dipendem di situ berupa lempengan emas. Lempengan emas di situ ada kaligrafinya, ya. Ini kalau tembok ini dibiarkan nanti akhirnya roboh, diketahui orang, nanti bisa diambil orang, kasihan anak kecil itu. Maka untuk menyelamatkan harta karun ini, tembok ini ditegakkan. Nanti kalau sudah dewasa, barulah anak itu nanti akan diberitahu oleh Allah. Tak bagaimana caranya? Bahwa orang tuanya punya harta karun di situ. Itulah para hadirin. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, ya, bahwa Nabi Khidir itu ketika menegakkan tembok yang mau roboh itu bisa minta upah gitu ya. Itu di dalam ilmu syariat. Lau syi'ta latakhadta alaihi ajra, upah. Kemudian apa kata Nabi Khidir? Qala, ngendika sapa al-Khadiru Nabi Khidir lahu maring Nabi Musa, hadza firaqu baini wa baini. Ya. Hadza utawi iki pengucapnya Nabi Musa tadi itu, ya, lau syi'ta latakhatta alaihi ajra, iku firaqu, pisah, ya, baini antarane ingsun wa baini kalan antarane sira. Jadi ucapannya Nabi Musa seperti itulah yang menyebabkan Nabi Khidir itu memisahkan diri. Nek ngene sing enak pisah wis. Ya ta, pisah. Karena dinilai Nabi Musa tidak sanggup menerima ilmu hakikat dari Nabi Khidir. Padahal sebelumnya sudah diperingatkan, apapun yang akan saya lakukan nanti, Anda tidak boleh tanya sebelum nanti aku yang akan menjelaskan, kan gitu ya. Nah, ini Nabi Musa ternyata tidak sabar gitu ya. Melihat perahu dilubangi, tidak sabar, karena bertentangan dengan ilmu syariatnya. Melihat anak kecil kan dibunuh, itu Nabi Musa tidak sabar, ya. Maka oleh Nabi Khidir dikatakan, inilah sekarang waktunya kita sudah pisah. Barulah oleh Nabi Khidir diterangkan satu persatu. Ya. Kemudian jadi ucapan Nabi Khidir tadi itu di dalam ilmu hakikatnya Nabi Khidir dinilai itu adalah sifat ketamaan gitu. Sifat tamak gitu. Jadi minta upah tadi itu dinilai jadi merupakan sifat tamak aja.